Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putrayansa, NIM 2101010258, kelas 3A5 Manajemen, mata kuliah Manajemen Akuntansi, dosen pengampu Rizky Adenaldo, SE, MAK. Pengertian Activity Based Costing System. Activity Based Costing merupakan suatu sistem akuntansi yang berfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Pengertian Activity Based Costing menurut beberapa ahli. Menurut Mulyadi, tahun 2003, Activity Based Costing adalah sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi yang lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan perusahaan melakukan pengolahan terhadap aktivitas. 2. Garrison dan Noren. Menurut Garrison dan Noren, Activity Based Costing adalah penetapan biaya yang dirancang untuk memberikan informasi biaya kepada manajer untuk keputusan yang strategis dan lainnya yang berpotensi mempengaruhi kapasitas dan biaya tetap. Menurut Hilton, Maher, dan Selto tahun 2006, Activity Based Costing adalah metode penetapan biaya yang pertama-tama membebankan biaya ke aktivitas dan kemudian ke layanan barang berdasarkan seberapa banyak setiap barang atau jasa menggunakan aktivitas tersebut. Dari definisi di atas, maka Activity Based Costing merupakan metode perhitungan yang menerapkan konsep biaya dan berdasarkan aktivitas untuk menghasilkan harga pokok produksi yang lebih akurat. Aktivitas ABC. Menurut Firdaus dan Wasila tahun 2009, tingkatan aktivitas dalam sistem ABC adalah sebagai berikut. A. Aktivitas tingkat unit atau Unilevel Activity. Biaya untuk setiap unit adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang akan meningkat pada setiap unit produksi atau jasa yang dihasilkan. Dasar pengelompokan level ini ialah hubungan sebab akibat setiap unit yang dihasilkan. Contoh aktivitas tingkat unit mencakupi pemakaian bahan baku langsung, pemakaian jam tenaga kerja langsung, serta pemasukan komponen dan inspeksi setiap unit. Aktivitas tingkat kelompok atau batch level activity. Biaya untuk setiap kelompok unit tertentu adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang terkait dengan kelompok unit produk atau jasa yang dihasilkan. Dasar pengelompokan kelompok unit ini ialah biaya yang hubungan sebab akibat untuk setiap kelompok unit yang dihasilkan. Contohnya, aktivitas ini adalah persiapan mesin, pengaturan pesanan, pembelian, penjadwalan produksi, inspeksi yang dilakukan oleh batch, penanganan bahan baku, dan percepatan proses produksi. C. Aktivitas tingkat produk atau produk level activity. Biaya untuk setiap produk atau jasa tertentu adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan suatu produk atau jasa. Dasar pengelompokan untuk level ini ialah hubungan sebab akibat dengan setiap produk atau jasa yang dihasilkan. Contoh aktivitas produk mencakupi desain produk, pembelian suku cadang yang dibutuhkan, dan keterlibatan dalam perubahan rekayasa untuk memodifikasi produk. D. Aktivitas tingkat fasilitas atau facility level activity. Biaya untuk setiap fasilitas tentu adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan produk atau jasa yang dihasilkan, tetapi untuk mendukung organisasi secara keseluruhan. Cost driver dan pemilihan cost driver atau pemicu biaya. Cost driver merupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya-biaya overhead. Jika perusahaan memiliki beberapa jenis produk, maka biaya overhead yang terjadi ditimbulkan secara bersamaan oleh seluruh produk. Hal ini menyebabkan jumlah overhead yang ditimbulkan oleh masing-masing jenis produk harus diidentifikasi melalui cost driver. Terdapat dua jenis cost driver, yaitu satu, driver sumber daya. Driver sumber daya merupakan ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas. Driver sumber daya digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas ke cost full tertentu. Contoh dari driver sumber daya adalah persentase dari luas total yang dilakukan oleh suatu aktivitas. 2. Driver aktivitas.
Driver aktivitas adalah ukuran frekuensi dan intensitas permintaan terhadap suatu aktivitas terhadap objek biaya. Driver aktivitas digunakan untuk membebankan biaya dari cost full ke objek biaya. Contoh dari driver aktivitas adalah jumlah suku cadang yang berbeda yang digunakan dalam produk akhir untuk mengukur konsumsi aktivitas penanganan bahan untuk setiap produk. Tahap-tahap penerapan EBC. 1. Mengklasifikasikan berbagai aktivitas. Berbagai aktivitas diklasifikasikan dalam berbagai kelompok mempunyai suatu interpretasi yang mudah dan jelas serta cocok dengan segmen-segmen proses produksi yang dapat dikelola untuk menghasilkan produk atau jasa. Cara untuk memahami aktivitas dan bagaimana aktivitas tersebut digabungkan disusun dalam 4 tingkatan aktivitas, yaitu aktivitas berlevel unit atau unilevel activities, kedua aktivitas berlevel base atau base level activity, ketiga aktivitas berlevel produk atau product level activity, dan aktivitas yang terakhir aktivitas berlevel fasilitas atau facility level activities. B. Mengidentifikasi biaya. Untuk membebankan biaya dari sumber daya ke aktivitas terlebih dahulu, harus dilakukan identifikasi elemen biaya utama. Penentuan elemen biaya dilihat pada buku besar perusahaan. Biaya yang perlu diperhatikan adalah biaya overhead, karena biaya overhead ini merupakan biaya yang dikonsumsi secara tidak langsung, sehingga harus dianalisis. Berbeda dengan biaya tenaga kerja langsung, yang pembebanannya dapat dilakukan tanpa analisis. C. Penentuan aktivitas dengan biaya. Suatu aktivitas mempunyai hubungan langsung dengan biaya. Selain itu, aktivitas memegang peranan penting dalam menginterpretasikan data. Biaya-biaya dikelompokkan berdasarkan tujuan pemicu biaya yang sama, agar biaya tersebut memiliki sifat homogen untuk memudahkan pengendalian dan untuk menghindari disorientasi alokasi produk. 2. Pembebanan biaya aktivitas ke produk penentuan atau cost driver. Penentuan cost driver pada sistem activity based costing sangat berbeda dengan sistem konvensional. Pada sistem konvensional, cost driver yang digunakan adalah volume based measurement. Sedangkan pada sistem activity based costing, cost drivernya yang digunakan tidak hanyalah volume based measurement saja, tapi juga batch level, product level related measurement, dan facility level related measurement. B. Pengalokasian biaya. Setelah ditetapkan cost driver untuk masing-masing kelompok biaya atau cost pool, maka dapat dilakukan pengalokasian biaya dalam cost pool ke masing-masing produk berdasarkan cost driver masing-masing. Cost pool yang telah ditetapkan pada tabel atas kita dapat ketahui besarnya biaya untuk masing-masing cost pool dari informasi biaya tersebut. Oke, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.